Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel belajar jaringan kesayangan kita semuanya, Nanang MRK. Video kali ini saya buat jam 2 malam dan berada di laboratorium eksperimental wifi-nya Nanang MRK, dan itu letaknya di outdoor, makanya agak dingin, saya pakai jaket. Sesuai janji saya, video kali ini kita akan menembak wifi jarak jauh. Alatnya sudah berada di belakang saya, di miniatur monopol yang saya buat ini. Dia adalah Mikrotik Routerboard XXT SQ Lite 5 ya lur ya. Ini adalah sebuah antena wireless keluaran Mikrotik yang cukup powerful dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi kemarin ada yang meminta tolong kepada saya, pengen nembak wifi dari rumahnya ke rumah saudaranya. Jaraknya nggak cukup jauh sebenarnya, cuman dia pengen bandwidth yang di bawah itu tidak mengalami penurunan yang cukup drastis lah. Nah kalau saya pakai tenda O3 ataupun Totolink CP300 ya, nanti kan akan terjadi penurunan bandwidth, apalagi mereka berdua kan 2,4 GHz. Si Mikrotik XXT SQ Lite 5 ini dia sudah 5 GHz dan juga cukup powerful. Ada yang sudah pernah mencoba si Mikrotik XXT SQ Lite 5 ini untuk menembak wifi point to point ya, jadi antara satu dengan yang lain itu sejauh 2 km. Nah nanti kalau misalkan saya praktek langsung di lapangan, takutnya nanti sedulur semuanya tidak paham untuk menyeting Mikrotiknya seperti apa, karena nyeting Mikrotik ini cukup ribet. Jadi saya bikinkan video khusus trial untuk kita nyeting dulu, nanti kita baru eksekusi di lapangan ya lur ya. Saya sudah pernah mencoba si Mikrotik XXT SQ Lite 5 ini, dia mampu membawa bandwidth sampai dengan 90 Mbps. Oh ya, sebelum kita menyeting Mikrotik XXT Lite 5 nya, kalau misalkan Anda basic banget, dasar sekali, belum pernah nyeting router apalagi Mikrotik, saya sarankan sedulur semuanya untuk pergi ke playlist belajar jaringan. Di sana akan ada banyak video yang membantu sedulur semuanya untuk memahami apa sih maksudnya Mas Nanang ini. Kalau ingin beli alat yang saya pakai di eksperimen kali ini, sedulur semuanya bisa beli di link deskripsi di bawah ya lur ya. Dan mungkin sedulur semuanya penasaran, kira-kira ketika kita membeli Mikrotik XXT SQ Lite 5 ini, kita dapat paket apa aja di dalam pembeliannya? Yuk kita unboxing si Mikrotik XXT SQ Lite 5 nya. Gaskan. Oke, ini dia Mikrotik Routerboard XXT SQ Lite 5. Ini adalah XXT SQ series ya. Di boxnya tertulis seperti itu, dan ini sedulur semuanya bisa lihat XXT SQ Lite 5 serinya. Oke, langsung aja kita buka Mikrotik XXT Lite 5 nya. Di dalamnya ada buku panduan, manual books, terus kemudian ada Mikrotik XXT SQ Lite 5 nya seperti ini bentuknya. Kita taruh sini dulu. Terus kemudian ada adaptor power supply-nya. Ini adaptor power supply dari Mikrotik XXT ini 24 volt ya. Jadi jangan sampai tertukar dengan device Anda yang lain. Ini 24 volt besaran voltasenya. Kemudian di sini ada PoE splitter. Jadi untuk menghidupkan Mikrotiknya nanti kita butuh PoE splitter, dan kita dikasih oleh Mikrotik PoE splitter seperti ini. Kemudian ini ada klem untuk kita nanti nangkap wifi-nya, karena Mikrotik XXT SQ Lite 5 ini didesain untuk outdoor memang ya. Oke, sekarang kita lihat Mikrotik XXT Lite 5 nya seperti ini bentuknya, kecil banget dimensinya. Segini doang lur, dan seperti ini bagian belakangnya ya lur ya. Di sini ada tempat kita menaruh power LAN atau PoE. Jadi nanti kita menghidupkan Mikrotiknya lewat sini, lewat power over Ethernet ya, lewat PoE. Jadi nanti kita butuh PoE splitter tadi. Terus kemudian di sini ada tombol reset. Terus kemudian di sini untuk grounding ya lur ya, besi ini. Karena memang dia didesain untuk outdoor, dia diberikan grounding agar nanti meminimalisir terjadinya sambaran petir atau cuaca yang buruk ya. Oke, untuk menginstalasi Mikrotik XXT Lite 5 ini, sedulur semuanya tinggal memanfaatkan klem ini seperti ini. Kita tinggal masukkan ke salah satu ini, pilih yang mana terserah ya. Kalau saya sih biasanya sukanya LAN-nya di bawah seperti ini, jadi maka saya taruh klemnya di lubang yang ini. Ini kita bisa kencangkan dengan menggunakan obeng minus atau obeng plus, bisa semuanya. Tinggal kita tancapkan ke monopol atau ke apapun yang membuat Mikrotik ini bisa tegak ya lur ya. Terus kemudian untuk menghidupkan Mikrotiknya, sedulur semuanya akan butuh kabelan. Nanti panjangnya bisa disesuaikan dengan dimana kita menaruh Mikrotik XXT Lite 5 nya. Ini seperti ini, minimal cat 5E ya untuk menghidupkannya, supaya dia bisa menyala dengan PoE. Jadi seperti ini. Terus kemudian ujung dari LAN yang satunya kita tancapkan ke PoE splitternya seperti ini. Jadi nanti ini tinggal kita kasih power supply yang sudah diberikan Mikrotik seperti ini. Ketika tinggal tancapkan seperti ini, kita masukkan ke sumber listrik, dan ujung satunya kita bisa masukkan ke laptop ataupun ke router ya lur ya. Jadi nanti penampakannya seperti ini, kita tinggal tutup aja seperti ini Mikrotik XXT Lite 5 nya. Langsung saja kita coba instalasi pemasangannya di miniatur kita ya lur ya. Gaskan. Jadi seperti inilah instalasi Mikrotik XXT SQ Lite 5 nya.
Di sini saya instalasi di sebuah pipa, ibaratkan aja ini monopol, jadi ini monopol ya, dari pipa, terus kemudian saya kencangkan dengan spooner ya lur ya. Jadi LAN-nya di sini, kemudian ini groundingnya. Sedulur semuanya kalau mau pasang groundingnya monggo, enggak ya monggo. Jadi untuk point to point, tiangnya harus sejajar ya lur ya. Jadi misalkan ini ketinggian dari tanahnya adalah 15 meter, maka ketinggian di seberang juga harus 15 meter ya lur ya. XXTSKI yang di seberang itu juga 15 meter. Jadi harus sama, harus sejajar seperti ini. Jadi teorinya bukan semakin tinggi tapi semakin bagus, tapi yang penting sejajar aja. Ini tidak ada halangan. Kita letakkan satunya di ketinggian 15 meter dari tanah, yang satunya juga ketinggian 15 meter dari tanah, supaya dia sejajar ya lur pointingnya. Oke lur, setelah semuanya diinstalasi, saya akan menunjukkan topologi yang akan kita coba pada video kali ini. Jadi untuk menyeting Mikrotik XXTSKI Lite 5 ini sebenarnya tergantung selera aja ya lur ya. Tidak harus sama persis seperti saya. Dan yang akan saya gunakan ini adalah yang paling menurut saya enak aja sih settingannya. Jadi nanti kita akan menggunakan IP statik murni. Kita akan menyeting semua alat-alatnya menjadi IP statik ya lur ya. Jadi saya akan jelaskan topologinya dulu. Seperti biasa saya akan membaginya menjadi dua, di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya. Jadi di sebelah kiri saya ini ceritanya adalah rumah saudara saya. Di rumah saudara saya dia berlangganan Indi dengan router F609 ini. Dia IP-nya adalah 192.168.100.2. Jadi untuk menyeting router ini kita harus masuk ke IP address 192.168.100.2 ya lur ya. Kemudian rencananya saya akan alirkan Indi yang berada di rumah saudara saya ini lewat kabelan, kemudian dia masuk ke Mikrotik XXTSKI Lite 5 yang berada di rumahnya ya, berada 1 km dari jarak rumah saya. Jadi nanti Mikrotik XXTSKI Lite 5 yang berada di sini kita akan setting sebagai bridge dengan IP address 192.168.100.3. Jadi ini 100.2, ini 100.3 supaya urut dan mudah mengingatnya ya lur ya. Kemudian nanti dia akan mentransmisikan WiFi, memancarkan WiFi yang akan ditangkap ke rumah saya. Jadi di rumah saya ini ada monopol dengan Mikrotik XXTSKI Lite 5 juga. Nanti kita akan setting yang berada di rumah saya menjadi mode station bridge dengan IP 192.168.100.4. Jadi 100.2, 100.3, 100.4, dan kemudian nanti akan mengalir ke melalui kabelan langsung masuk ke TP-Link WR840 ini. Dan nanti TP-Link WR840-nya akan saya setting juga mode bridge, dan saya akan kasih IP address 192.168.100.5 ya lur ya. Jadi 100.2, 100.3, 100.4, 100.5. Jadi nanti ketika saya terkoneksi ke router TP-Link WR840 yang berada di dalam rumah saya bisa nyeting router ini, saya juga bisa nyeting router ini, saya juga bisa nyeting router Indi yang berada di rumah saudara saya yang berjarak 1 km itu ya lur ya. Langsung saja nanti kita akan buktikan topologinya seperti apa. Mungkin videonya akan sedikit panjang, tapi siapkan kopi, siapkan rokok, mari kita belajar jaringan bersama-sama. Mungkin saudara semuanya akan banyak pertanyaan, apakah bisa nyeting pakai HP? Jawabannya sebenarnya bisa saja kita pakai HP, cuma nanti akan sedikit ribet. Jadi kita akan menggunakan laptop aja supaya gampang, dan tampilan device-nya juga besar kalau di video ya lur ya. Sekarang saya akan hidupkan laptop saya. Oke, sekarang saya akan coba konekkan ke router ini yang berada di rumah saudara saya. Di sini saya akan nyalakan WiFi dari MacBook saya untuk ngecek aja sini. Jadi di sini SSID-nya namanya ZTE Indi Rumah. Indi Rumah. Oke, dan di sini saya sudah terkonek ke SSID ZTE Indi Rumah. Ini adalah SSID dari F609 yang ada di rumah sedulur saya. Kita lihat preferensi jaringan, kita dapat IP 100.12 ya lur ya. Kita akan coba akses IP IndiHome-nya 192.168.100.2. Kita enter. Nah, ini routernya ZTE F609. Sekarang saya akan coba nyalakan Mikrotik XXTSKI Lite 5 yang berada di rumahnya. Setelah sudah diinstalasi, kita tancapkan LAN-nya ya lur ya. Jadi kita tancapkan LAN-nya, kita tancapkan ke PoE splitternya. Di PoE splitternya ini kita tinggal tancapkan LAN yang berada di PoE splitternya ini. Oke, saya akan matikan WiFi-nya dulu supaya dia membaca koneksinya yang dari LAN. Dan di sini sudah terbaca di LAN-nya ya lur ya. Jadi kalau di MacBook seperti ini kita dapat IP 88.254 karena ini adalah settingan bawaan pabriknya Mikrotik. Dan kali ini kita untuk menyetingnya kita menggunakan Winbox seperti biasa ya lur ya. Untuk aplikasinya nanti saya sertakan di deskripsi di bawah. Ini kita buka Winbox-nya. Oke, seperti ini tampilan Winbox-nya, kita bisa perbesar. Jadi di sini terbaca Mikrotiknya 192.168.88.1.
Loginnya admin, passwordnya kosong, kita tinggal login lewat MAC address-nya, klik di MAC address, kita connect. Oke, kalau dia bawaan pabrikan dari Mikrotik, sedulur semuanya akan langsung dibawakan konfigurasi dari Mikrotiknya langsung. Nah, kita akan hapus karena kita akan nyeting lagi dari awal, kita remove configuration. Kita tinggal tunggu routernya reboot ya lur ya. Oke, seperti ini routernya sudah reboot dan winboxnya kembali ke halaman ini dan IP-nya sudah 0.000 ini ya. Artinya dia sudah tidak ada konfigurasi lagi. Sekarang kita akan setting si Mikrotik SXT SQ Lite 5 ini menjadi bridge ya lur ya, untuk nge-bridge dari access point yang ada di kita connect lewat MAC address-nya, kita connect. Dan sedulur semuanya bisa lihat di Mikrotik SXT SQ Lite 5 saya, kita pergi ke sistem, kemudian package, kemudian cek for update. Di sini saya menggunakan firmware versi stabil 6.48.6 ya lur ya. Untuk pertama-tama kita seperti biasa kita akan namai interface-nya. Jadi di Mikrotik SXT SQ dia punya dua interface saja. Yang pertama adalah LAN, yang kedua adalah WLAN atau WiFi. Kita pergi ke interface untuk menamai. Ether 1 ini adalah LAN ya. Kita namai aja Ether 1 LAN. Oke, kita apply dan oke supaya nggak bingung. Kemudian di WLAN ini kita klik. Kita pergi ke tab general ini. Nah, di WLAN ini kita kasih nama WiFi supaya tidak bingung, apply dan oke. Sekarang interface-nya sudah ada namanya, LAN dan WiFi-nya juga sudah kita namai. Kita sekarang tinggal menggabungkan LAN dan WiFi-nya jadi satu grup supaya nanti kita tidak nyeting satu-satu. Jadi ketika kita nyeting WiFi otomatis LAN-nya akan resetting gitu loh. Caranya seperti apa? Caranya kita tinggal close, kita pergi ke bridge. Nah, di bridge kita pergi ke bridge, kita buat nama grup di sini. Kita akan namai jadi bridge internet. Misal ya contoh. Terserah dulu semuanya, kita apply dan oke. Setelah itu nama grupnya sudah jadi, sudah ada grupnya, kita tinggal masukkan anggotanya. Anggotanya adalah LAN dan WiFi. Sekarang kita masukkan anggotanya, ada di tab ports. Di tab ports kita tambahkan saja ya lur ya. Di sini bridge-nya atau grupnya adalah bridge internet, interface-nya ada WLAN 1, kita apply dan oke. Kita tambahkan lagi di bridge internet, kemudian interface-nya Ether 1 LAN. Jangan lupa ya, kita apply dan oke. Biasanya dia akan keluar sih ini dari Winbox. Nah, tuh kan. Karena saya terkoneksi melalui kabelannya ya lur ya. Gak apa-apa, kita tinggal otomatis dia akan masuk lagi sih. Berikutnya langsung kita akan memberikan IP address sesuai yang kita rencanakan tadi. Karena ini adalah IP-nya 100.2, maka saya akan berikan ini 100.3. Oke, caranya adalah kita close, kita pergi ke IP, kemudian kita pergi ke address. Oke, di address list ini kita tambahkan ya, kita tambahkan IP address-nya 192.168.100.3/24. Nah, kalau di Mikrotik jangan lupa ada /24-nya ya lur ya. Kalau sedulur semuanya masih belum ngerti tentang IP address ini, silakan sedulur semuanya tonton video yang ini atau tonton video yang ada di sini. Nanti linknya saya kasih di deskripsi semuanya. Kemudian interface-nya sedulur semuanya arahkan ke bridge internet yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita apply, otomatis akan ada network-nya seperti ini, gateway-nya ya lur ya. Kita tinggal oke, kita close. Oke, berikutnya kita akan menyeting wireless-nya. Kita akan membuat Mikrotik ini memancarkan WiFi yang akan nanti ditangkap oleh si SXT SQ yang berada di rumah saya. Caranya tinggal kita pergi ke tab wireless. Nah, di tab wireless pertama-tama kita akan membuat kata sandinya dulu, passwordnya dulu. Caranya kalau di Mikrotik kita pergi ke tab security profile. Nah, di security profile ini kita tinggal plus. Di plus ini sedulur semuanya bisa namain apa aja, profile 1 atau apa terserah ya. Di sini kita pakai profile 1 aja lah. Modenya sedulur semuanya pilih dynamic keys. Nah, untuk authentication tab-nya biasanya sih saya pakai WPA PSK dan juga WPA 2 PSK sih lur ya. Kemudian saya kasih password Nanang MRK. Contoh aja sini. Nanang MRK gini ya. Bener lagi. Nanang MRK. Kita tinggal apply dan oke. Setelah security profile-nya terbuat, kita tinggal setting bridge-nya. Caranya kita pergi ke WiFi interface. Nah, di WiFi interface ini ada WLAN WiFi ini, kita klik aja. Pergi ke wireless. Nah, di wireless ini modenya akan kita ganti menjadi mode bridge ya lur ya. Nah, kalau dulu semuanya tampilannya nggak seperti ini, di sini ada simple mode. Biasanya tampilannya seperti ini toh, tinggal pencet advanced mode sini. Ya, setelah advanced mode kita bisa mengkonfigurasinya. Bandnya kita pilih menjadi 5 GHz A atau N karena
si Mikrotik SSD SQ-Lite 5 ini dia 5 GHz only. Kemudian channel width-nya kita pilih yang 20-40 MHz CE, ini sih biasanya aku pakainya. Kemudian frekuensinya sedulur semuanya bisa pakai frekuensi yang sedulur semuanya suka, yang penting tidak dilarang di Indonesia ya. Di sini saya pakai 5500 sebagai contoh saja. Kemudian SSID-nya kita namai, ini adalah SSID atau nama WiFi yang akan dipancarkan oleh si Mikrotik SSD SQ-Lite 5-nya. Kita namai jadi apa ya? AP XXT strip AP gitu aja ya. Kemudian radio name-nya sedulur semuanya bisa kasih nama AP XXT. Ini nggak berpengaruh apa-apa, cuman hanya penanda aja. Kemudian scan list-nya pilih default, skip DFS channelnya pilih disable, wireless protokolnya pilih 802.11 ya lur ya. Security profile-nya kita tinggal arahkan yang sudah kita buat tadi, yaitu profile 1 yang passwordnya adalah Nanang MRK tadi ya lur ya. Interworking profile-nya pilih disable, WPS modenya kita disablekan aja karena ini nggak penting fiturnya. Kemudian frekuensi mode-nya sedulur semuanya bisa pilih super channel. Kemudian country-nya ini terserah mau Australia, Kanada, Qatar, tapi di sini saya pilih no country set aja ya, jadi tidak ada negara yang saya setting. Instalasinya tinggal disesuaikan aja, sedulur mau instalasi di any, indoor, outdoor terserah. Di sini saya pilih outdoor aja ya. Kemudian biasanya kalau sedulur semuanya pengen voucheran dan yang lain-lain akan menghidupkan fitur yang namanya WDS. Di sini ada tab WDS ya lur ya. Di WDS ini biasanya dia akan sedulur semua yang mau wifi voucheran biasanya akan dihidupkan dynamic gini. Terus kemudian WDS-nya bridge internet diarahkan ke bridge yang sudah kita buat tadi. Nah kalau sudah seperti ini tinggal kita apply, maka di sini akan ada statusnya running up ya. Terus oke. Sampai sini sebenarnya sudah Mikrotik kita sudah tersetting, tetapi orang-orang kalau connect ke wifi-nya dia bisa masuk ke settingan kita. Jadi kita akan mengganti username dan passwordnya dulu ya lur ya. Dan juga kita akan mengganti identity dari Mikrotiknya supaya kita tidak bingung karena akan ada banyak Mikrotik ini ya. Jadi saya biasanya akan menamai Mikrotiknya satu-satu. Cara menamainya tinggal ke sistem. Kemudian di sini ada identity. Kita tinggal namanya aja identitinya, kita jadikan XXT AP gitu ya. XXT access point, jadi dia untuk memancarkan gitu. Apply dan oke. Maka di sini akan jadi XXT AP. Nah, kemudian untuk login Winbox-nya, user dan passwordnya akan kita ganti. Cara mengganti password dan usernya biasanya saya melakukan seperti ini ya. Kita pergi ke sistem, kemudian di sini ada tab users. Kita klik aja. Nah, di sini kan ada admin tuh. Tadi admin passwordnya kosong. Nah, kita tinggal bikin baru aja. Kita mau bikin apa? Nanang MRK misal. Kemudian grupnya pilih full. Terus passwordnya saya tuliskan Nanang MRK juga. Nanang MRK juga ya. Kita apply dan oke, maka di sini akan ada user baru Nanang MRK, passwordnya Nanang MRK ya. Untuk yang admin ini supaya orang tidak bisa masuk dengan admin karena semua Mikrotik pasti admin kan gampang banget dibobol. Jadi kita tinggal aja, kita disablekan. Setelah itu kita tinggal copot aja si Mikrotik SSD SQ-Lite 5-nya seperti ini. PoE splitternya kita copot dan kita taruh dulu, jangan ditancapkan ke router India. Takutnya nanti kalau ada IP address yang tabrakan ketika kita nyeting si Mikrotik yang berada di rumah saya. Sekarang kita gantian menyeting Mikrotik yang berada di rumah saya. Jadi kita akan tancapkan PoE splitternya ke laptop kita. Oke, kita akan tancapkan PoE splitternya dan kita tunggu sampai laptop kita membaca device-nya ya. Oke, ini sudah terbaca Mikrotik yang berada di rumah saya 88.254 ya IP-nya ya lur ya. Sekarang kita tinggal buka Winbox lagi dan di Winbox juga sudah terbaca 88.1 ya IP-nya, kita tinggal connect-kan. Nah, di sini kita tinggal remove configuration untuk menghapus semua konfigurasi yang berada di dalam Mikrotik ini karena ini adalah bawaan pabrik ya lur ya. Nah, di sini sudah hilang konfigurasi bawaan pabriknya, IP-nya sudah jadi 00.00000. Kita tinggal connect lewat IP address-nya aja, kita connect. Nah, cara nyetingnya sama. Di sini kita akan namai dulu interface-nya. Jadi interface-nya ada dua, Ether 1 dan WLAN 1. Ether 1 ini adalah LAN-nya, kita akan namai jadi LAN. Kemudian kita apply dan oke. Kemudian WLAN ini adalah Wi-Fi-nya, kita akan namai di tab general ya. Kita akan namai WLAN 1 Wi-Fi gitu ya. Kita apply dan oke. Setelah itu kita akan gabungkan menjadi sebuah grup
atau menjadi sebuah bridge ya, namanya bridge internet. Kita tinggal pergi ke tab bridge, kemudian di bagian bridge kita tinggal tambahkan. Nah, di sini kita namai bridge internet. Tinggal kita apply dan oke. Sekarang sudah ada grupnya, kita tinggal masukkan anggotanya yaitu LAN dan WiFi. Di tab port ya, lur ya, jangan lupa di tab port kita tambahkan di bridge internet, interface-nya WLAN atau WiFi ini kita tinggal apply dan oke. Sekarang kita tinggal masukkan untuk port LAN-nya, kita tambahkan, pilih Ether 1 LAN, kita tinggal apply dan oke. Biasanya dia akan restart sih. Tuh, restart kan. Oke, setelah itu kita akan setting IP address-nya ya, lur ya. IP address-nya sesuai yang kita rencanakan 100.2, 100.3, 100.4. Kita akan setting IP address-nya menjadi 100.4. Kita tinggal IP, kemudian address. Kemudian di address list ini kita tambahkan, kita kasih 192.168.100.4/24. Jangan lupa interface-nya kita arahkan ke bridge internet, kemudian kita apply, maka otomatis akan muncul gateway-nya. Tinggal kita oke, kita close. Berikutnya kita akan setting wireless-nya menjadi station bridge untuk menangkap WiFi yang dipancarkan oleh access point yang berada di saudara saya yang jaraknya 1 km. Kita tinggal tambahkan saja wireless ya. Kemudian di security profile ya, karena tadi WiFi-nya ada passwordnya, jadi cara memasukkan passwordnya ada di security profile. Kita tinggal tambahkan lagi, name profile-nya sama aja, dynamic case, WPA-PSK dan juga WPA2-PSK. Passwordnya sesuai dengan password yang sudah kita masukkan tadi. Jadi klien mode di Mikrotik untuk memasukkan passwordnya ya di sini nih. Kita masukkan password tadi ya, Nanang MRK. Setting hide passwordnya. Nah, Nanang MRK. Oke, sudah. Kita tinggal apply dan oke. Setelah itu kita pergi ke WiFi interface ya. Di WiFi interface kita klik WLAN WiFi-nya. Oke. Di sini kita pergi ke tab wireless. Di tab wireless silahkan saudara semuanya pilih modenya menjadi station bridge. Oke. Di station bridge kita tinggal scan aja. Di sini kita tinggal scan. Oke, kita tinggal start. Maka dia akan menyetart yang berada di depan dia, karena ini adalah directional ya antenanya. Jadi dia bisa menangkap yang ini, dan ini sudah terbaca XXT AP sesuai yang kita namai tadi SSID-nya, dan juga radio name-nya AP XXT ya, sesuai yang kita setting tadi. Kita tinggal klik aja, kita pilih connect. Nah, di connect kita tinggal sesuaikan settingannya. Nah, di sini radio name-nya kita bisa ganti, kita namai jadi Rumah Nanang, terus kemudian scan listnya default, skip DFS-nya disable, wireless protokolnya kita 802.11 ya. Security profile yang paling penting, karena kalau kita nggak memasukkan security profile-nya dia nggak bisa connect karena passwordnya ada di sini. Kemudian frequency mode-nya, sedulur semuanya pilih ke super channel. Country-nya pilih, saya sih pilih no country set ya, sedulur semuanya. Kita tinggal apply aja. Oke, setelah kita apply nanti di sini akan tulisannya connected to S ya, artinya dia sudah terkonek. Kita bisa lihat di statusnya. Nah, di sini statusnya sudah berubah. Di sini ada keterangannya, dia dapat sinyal berapa dBm. Di sini kita dapat sinyal minus 3 dBm ya, karena ini deket banget. Semakin besar angkanya berarti semakin dia tidak bagus menangkap sinyalnya ya. Semakin kecil angkanya juga semakin tidak bagus, karena ini terlalu dekat sih. Kalau access point outdoor memang dia didesain minimal kalau kita nyoba di range 10 meteran lah ya. Nah, ini TXRX-nya kita bisa lihat di sini, noise floor-nya juga kita bisa lihat di sini. Sinyal noise-nya kita bisa terlihat di sini, dan juga traffic-nya juga kita bisa lihat di sini. Ada traffic yang berjalan, artinya dia sudah tersambung ya lur ya. Lur, langkah berikutnya kita bisa tancapkan Mikrotik yang berada di rumah saudara saya ke dalam router F609. Saya akan tancapkan PoE splitternya ke port LAN yang berada di F609. Dan enaknya Mikrotik XXT SQ-Lite 5 ini, ketika dia tersambung dua-duanya, dia akan muncul LED di belakangnya dia. Jadi kalau kita misal berada di atas genteng atau di outdoor, kita bisa mempointingkan Mikrotiknya sesuai dengan di sini sinyalnya bagus karena ada LED indikatornya ya lur ya di belakangnya. Nah, ini sudah saya tancapkan ke router ini.
yang berada di rumah saudara saya. Sekarang saya akan cabut LAN-nya dan saya tancapkan lagi supaya laptop saya dapat IP address. Kita coba lihat, cek di sini. Kita buka preferensi jaringan. Apakah di sini kita akan dapat IP address? Nah, bisa lihat di sini saya langsung dapat IP address 100.7 ya lur ya. Kalau kita misalkan buka si router ZTE ini, kita coba buka ya. 192.168.100.7 100.2 sorry. Nah, maka akan terbuka konfigurasi ZTE-nya. Artinya saya sudah tersambung dengan router ini. Kita tinggal setting TP-Link WR840-nya supaya dia menjadi akses point yang ada di dalam rumah kita ya lur ya. Kita akan setting TP-Link WR840 ini menjadi bridge mode. Sudah pernah ada sih kontennya. Oke, sekarang kita akan setting TP-Link WR840-nya ya lur ya. Di sini kita akan tersambung ke WiFi-nya TP-Link aja. Nah, ini TP-Link EE74. Sambung nggak? Oke, tersambung ke TP-Link EE74 dan kita coba buka preferensi jaringan. Saya dapat IP berapa? 0.1 ya. Kita akses IP-nya 192.168.0.1. Kita enter. Ini adalah IP address dari TP-Link WR840-nya. Kita tinggal bikin password login admin 123 lah. Tab admin 123 biar gampang start. Bawaan pabrikan dia menjadi router mode ya. Sekarang kita akan setting mode bridge. Karena si TP-Link WR840 ini operating modenya tidak ada mode bridge, maka di sini saya akan mengakalinya dengan mematikan DHCP servernya. Jadi LAN-nya akan saya bikin satu segmen, kemudian kita matikan DHCP servernya. Caranya kita tinggal pergi ke network, kemudian di LAN ya. Di LAN ini IP-nya kan 0.1. Kita akan ganti menjadi 100.5 sesuai yang sudah kita rencanakan tadi, 100.5. Subnet masknya 255.255.0. Kita save, kita oke. Kita tinggal tunggu si router TP-Link WR840-nya booting kembali. Nah, di sini TP-Link-nya sudah booting kembali dan kita buka preferensi jaringan. IP-nya sudah menjadi 100.100 ya. Karena tadi kita ganti IP-nya menjadi 100.5. Maka kita akses TP-Link-nya 192.168.100.5, kita enter, maka akan terbuka pengaturan dari TP-Link-nya. Kita tinggal ganti, kita tinggal masukkan password yang sudah kita buat tadi, admin 123, enter. Gampang toh. Sebelum kita nyeting lebih jauh, saya akan ganti SSID dan passwordnya dulu. Jadi kita akan pergi ke wireless supaya gampang nanti melihatnya. Jadi wireless security, kita ubah dulu passwordnya. Jadi Nanang MRK gitu ya. Kemudian kita save dan dia akan booting kembali. Kita akan keluar dari wifi-nya dan kita tinggal masuk lagi. Oke, kita tinggal masukkan passwordnya dari TP-Link yang sudah kita ganti tadi, Nanang MRK. Kita gabung dan sudah terhubung lagi ke TP-Link-nya. Kita tinggal refresh saja halamannya ini. Oke, kita tinggal ganti SSID-nya atau nama WiFi-nya. Kita tinggal pergi ke wireless, kemudian basic setting. Nah, di basic setting ini wireless network name-nya kita ganti ya. Jadi rumah Nanang. Supaya gampang. Kemudian ini BGN mixed. Channelnya sedulur semuanya bisa sesuaikan tergantung channel yang ada di sekitar sedulur semuanya. Di sini saya bikin auto aja lah supaya cepat. Kita save dan kita tunggu sampai nanti muncul SSID namanya rumah Nanang ya. Nah, di sini sudah muncul SSID rumah Nanang. Kita tinggal masukkan passwordnya Nanang MRK, enter. Kita tinggal lihat apakah dia terkonek. Oke, sudah terkonek ya lor ya. Sekarang kita tinggal refresh halaman ini lagi. Tahap terakhir kita tinggal matikan DHCP servernya. Kita tinggal ke DHCP, kemudian di DHCP setting ini kan enable. Kita tinggal disablekan saja, otomatis dia tidak akan bisa memberikan IP address. Jadi nanti IP address-nya akan dapat dari sini. Ini dapat dari sini. Ini dapat dari sini. Jadi IP address-nya akan digenerate oleh router F609-nya ya lur ya. Kita tinggal save dan sudah. Dan di sini seluruh semuanya bisa lihat di rumah Nanang ini saya cuman muter-muter tok ya lur ya. Karena dia tidak bisa memberikan IP address dan statusnya di preference jaringan kita coba lihat. Nyala, terhubung, tetapi kita tidak dapat IP address ya lur ya. Kita tinggal tancapkan saja Mikrotik XXT Lite 5 yang berada di rumah saya ini ke port LAN ya, ke port LAN yang berada di TP-Link WR840-nya. Kita tinggal tancapkan, sekarang kita coba.
Bentar supaya gak ribet. Nah sekarang kita tinggal tancapkan si PoE splitternya yang dari Mikrotik XXT Lite 5 yang berada di rumah saya. Kita tancapkan ke port LAN yang berada di TP-Link WR840 ya lur ya. Terserah port LAN 1, 2, 3, 4 bisa semua. Kita tinggal tunggu sampai LED-nya dia berubah. Nah, di sini dia sudah terkonek. Kita coba lihat. Oke, sekarang saya di rumah Nanang dan kita juga lihat preference jaringannya. Saya sudah dapat IP address 100.12 ya lur ya. Dan sekarang saya sudah bisa internetan di rumah saya, bersumber dari rumah saudara saya yang dia berlangganan Indihome yang saya pancarkan menggunakan Mikrotik XXT Lite 5-nya. Sekarang saya akan coba ngakses internet ya. Kita speed test, buka speed test lah. Nah di sini bisa buka speed test. Kita buka speed test. SSID ini namanya Indi Rumah tapi providernya Bisnet. Jadi cuma tipu-tipu. Kita coba mulai speed testnya. Kita dapat speed test berapa? Ya kita dapat bandwidth 39 Mbps ya. Kita sudah bisa mendapatkan internet dengan kecepatan 38 Mbps. Oke, dia bisa sampai dengan 50 Mbps untuk uploadnya. Sekarang kita coba membuka Winbox lagi. Nah di sini kalau kita buka Winbox maka di sini akan terbaca 2 buah Mikrotik ya lur ya. Yang pertama adalah XXT AP, ini adalah access point. Yang kedua ini yang berada di rumah saya ya. Kita tinggal coba connect. Ini belum diatur identitinya ya. Kita sekaligus atur identitinya. Ke sistem, kemudian identity. Kita namanya rumah Nanang aja lah ya. Apply, oke. Nah saya bisa meremote Mikrotik ini dan saya juga bisa meremote Mikrotik ini ya lur ya. Nah saya juga bisa membuka settingan dari Indi Rumah yang berada di rumah saudara saya 192.168.100.2 kan IP-nya. Kita tinggal enter maka terbukalah konfigurasi router Indi Rumah yang berada di rumah saudara saya. Nah sekarang kita tinggal mengamankan Mikrotik kita aja sih. Selain biasanya Mikrotik itu bisa diakses melalui web seperti ini. Jadi misalkan kita masukkan IP address dari Mikrotik ini ya, yang ada di rumah saya ya 192.168.100.4, kita enter maka akan terbuka router ini, web UI-nya dari Mikrotik. Biasanya saya akan nonaktifkan ini sih, biasanya loh ya, saya akan nonaktifkan ini. Jadi kita pergi ke Winbox caranya ya. Di sini kita masuk yang di rumah Nanang. Kita connect. Biasanya saya akan mematikan port 80-nya supaya tidak bisa muncul Mikrotiknya di web UI-nya. Jadi saya hanya bisa menyeting Mikrotiknya melalui aplikasi Winbox aja. Caranya adalah kita pergi ke IP, kemudian service. Nah di service ini ada www ini ya. www ini adalah port 80-nya untuk mengakses web UI tadi. Ketika kita masuk ke Google Chrome kemudian mengakses IP ini akan muncul webnya kan. Jadi biasanya saya akan matikan. Biasanya saya akan mematikan semua sih ini. Selain Winbox loh ya. Jadi biar Mikrotik saya hanya bisa di remote melalui Winbox saja. Biasanya sih gitu. Cuman kita akan mematikan www-nya aja di sini sebagai contoh. Oke, begitu saja lur cara nyetingnya, gampang sekali. Kita tinggal menginstalasi ke tempat aslinya. Nah nanti insya Allah nanti akan ada video kita langsung praktek di lapangan dan nanti instalasinya seperti apa kalau berada di lapangan. Tetap tonton terus channel Nanang MRK. Terima kasih sudah menonton. Nanti kalau sedulur semuanya ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton Nanang MRK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.